What's up everybody? Jumpa lagi di video sajian kami yang akan selalu setia menjelaskan alur cerita film-film terbaik sepanjang masa. Di mana lagi kalau bukan Movie Man Universal. Pada kesempatan ini kami akan mereview film yang apik dan mendebarkan yang berjudul San Andreas tahun 2015. Film ini diperankan oleh Dwayne Johnson yang dalam film ini dia digugat cerai oleh istrinya. Padahal di film yang kami breakdown sebelumnya dia juga bercerai dengan istrinya. Entah ada masalah apa dia dengan sutradara perfilman, kami juga tidak tahu. Yang jelas di film ini dia merupakan seorang pahlawan. Dia berprofesi sebagai petugas penanggulangan bencana. Setelah kami telusuri di bang Google, ternyata film ini tidak berdasarkan kisah nyata. Tapi film ini benar-benar menyuguhkan visual yang realistis dan cukup membuat kita menganga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue Ricardo dos Santos de la Vega dengan setia mengajak Anda untuk mengucapkan kalimat kebangsaan kita bersama. Intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan Ray, seorang pahlawan yang telah sukses melakukan lebih dari 600 penyelamatan selama karirnya. Kali ini dia bersama timnya serta dua orang reporter stasiun TV sedang berusaha menyelamatkan seorang gadis yang terperangkap di dalam sebuah mobil, yang kalau tidak segera diselamatkan maka kalian tahu sendirilah apa yang akan terjadi. Di sini Ray berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan membawanya pulang. Setelah selesai bertugas, Ray kembali ke rumah untuk beristirahat. Dia kemudian menelpon putrinya Blake untuk mengajaknya makan malam, tapi rupa-rupanya dia sudah ada acara bersama gebetan baru ibunya. Sesampainya di kamar, dia mendapati surat cerai yang dikirimkan istrinya. Film ini secara spesifik tidak menjelaskan apa masalah mereka, tapi di sini Ray terlihat legowo. Tahu legowo? Legowo itu ikhlas menerima ya guys. Scene kemudian berpindah pada sebuah kampus, lebih tepatnya di laboratorium penelitian gempa. Kita diperlihatkan Dr. Kim yang sedang menunjukkan serangkaian gempa kecil pada Dr. Lawrence, yang sepertinya mereka sangat penasaran dan ingin menunjukkan pada publik kalau penelitian mereka selama ini adalah benar. Mereka pun langsung meluncur ke TKP ke sebuah bendungan bernama Hoover Dam di daerah Nevada, Jawa Timur guys. Sesampainya di sana, Dr. Kim terlihat berada di sebuah gorong-gorong untuk mencari sumber gempa tersebut. Namun di tengah-tengah perbincangan atas pencapaian mereka, tiba-tiba alat Dr. Kim berbunyi pip pip pip, pertanda peringatan gempa yang semakin menguat menjadi 7,1 skala Richter. Dr. Lawrence berusaha mengarahkan orang-orang menjauh dari bendungan, sementara Dr. Kim berusaha menyelamatkan seorang anak gadis kecil yang terlihat ketakutan. Di sini Dr. Kim terjatuh dan melempar anak tersebut ke area yang aman. Namun dia sendiri sayangnya tidak selamat karena kakinya terjepit dan bendungan itu pun jebol guys. Dr. Lawrence terlihat sangat menyesali kejadian tersebut karena dia harus kehilangan partner terbaiknya. Dia dimintai tanggapan mengenai gempa tersebut secara live disiarkan di stasiun televisi ternama di seluruh Amerika Serikat. Namun di tengah perbincangan, beberapa rekan kerjanya menunjukkan data bahwa gempa ini merupakan awal dari pergerakan lempeng tektonik San Andreas. Kabar ini sampai pada Ray yang saat itu dia sedang galau karena perceraian, tapi dia tidak terlalu menggubris karena dia ingin segera menemui putrinya. Gimana, boys kan? Di sana Ray juga menemui mantan istrinya, Emma. Dia bersama gebetan barunya bernama Daniel, yang merupakan pebisnis yang secara ekonomi jauh sekali di atas Ray. Tak mau berlama-lama, Ray kembali ke kantornya untuk kembali melakukan sebuah tugas kemanusiaan dan sama sekali tidak menunjukkan wajah murung atas masalah pribadinya. Tetap profesional dalam bekerja. Mantap boom. Di sini scene berpindah pada Daniel yang sedang mengajak Blake untuk menuju ke kantornya menggunakan jet pribadi. Menggunakan apa? Jet pribadi. Daniel di sini memperkenalkan bisnisnya yang sudah hampir terrealisasi sepenuhnya. Sementara Blake menunggu Daniel, dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menunggu panggilan interview. Dia adalah Ben dan adiknya, Ollie. Kok jadi teringat sebuah pelumas mesin ya? Mereka bertiga terlihat bisa akrab meski baru bertemu guys. Scene berpindah pada Ray yang sedang menelpon Emma. Di tengah perbincangan terjadi gempa susulan yang tadinya dari bendungan Hoover. Nampak orang-orang berhamburan lari tak tentu arah. Ray yang kebetulan sedang membawa helikopter dapat melihat betapa kacaunya keadaan di bawah sana. Dia langsung meluncur menyelamatkan mantan istrinya itu.
Sebagai mantan istri seorang petugas penanggulangan bencana, Emma tahu hal terbaik apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, yaitu berlari ke atas gedung tersebut, menempatkan diri di posisi setinggi-tingginya. Singkat cerita, di sini Ray berhasil menyelamatkan Emma dan keadaan semakin tak terkendali. Di sisi lain, pada waktu yang sama, Daniel dan Blake buru-buru menyelamatkan diri karena gempa ini semakin menjadi-jadi. Mobil yang mereka tumpangi terjepit reruntuhan tembok. Sementara Daniel di sini tanpa ragu-ragu meninggalkan Blake dan mementingkan nyawanya sendiri. Saat Daniel berlari mencari jalan keluar, tak sengaja Ben melihat Daniel yang sudah tampak seperti orang kebingungan dan linglung, guys. Saat itu Ben teringat bahwa Daniel tadinya pergi bersama Blake dan dia bersama adiknya bergegas untuk menyelamatkan Blake. It's Ben, are you okay? I can't get out. The roof's collapsed. Tidak singkat cerita, mereka berdua berhasil membantu Blake lepas dari kejadian tersebut. Blake mengajak mereka berdua untuk kemudian mencari toko elektronik dan membuat panggilan darurat pada ayahnya. Dia bilang kalau dia diselamatkan oleh dua orang kakak beradik dan mengadukan perbuatan Daniel pada ibunya. Ray menyuruh Blake untuk menuju ke sebuah tempat yang lebih tinggi agar mereka bisa bertemu dan bisa pindah ke lokasi yang lebih aman. Karena pada saat genting seperti ini, penggunaan Sherlock mungkin saja tidak berfungsi ya guys. Tidak mampu berjalan lebih jauh lagi, helikopter yang dinaiki Ray mengalami kerusakan pada bagian mesin. Nampaknya kerusakan ini bermula saat Ray menyelamatkan Emma di atas gedung pada scene sebelumnya. Ray pun mendaratkan helikopter itu dengan sempurna. Di tengah keramaian massa yang sedang mengambil apa-apa yang bukan haknya, Ray juga mengambil mobil curian dan membawanya kabur untuk menemui putrinya itu. Mungkin ini yang dimaksud maling-kemalingannya guys. Di sini para mahasiswa membantu Dr. Lawrence untuk meretas media televisi demi menayangkan berita penting ini bahwa akan terjadi gempa susulan yang lebih asoy dan menggoyang seluruh kota. Dia juga meminta agar semua masyarakat keluar dari rumah dan mencari tempat aman. Sementara itu, Ray tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil dikarenakan sebuah jurang besar di hadapannya. Diduga jurang yang panjang ini disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik San Andreas. Di sana Ray bertemu dengan seorang kakek tua dan istrinya di mana dia adalah mantan guru penerbangan. Terus apa hubungannya, Bogeng? Kakek ini berbaik hati dan mau menukar mobil dengan pesawat capung miliknya karena pesawat itu sudah tidak dia gunakan lagi. Sehingga Ray bisa meluncur menggunakan pesawat untuk menemui Blake dengan lebih cepat dan efisien, guys. Belum lama terbang, pesawat tersebut hampir kehabisan bahan bakar dan memaksa Ray terjun bersama Emma. Tapi untungnya lokasi tersebut sudah dekat dengan keberadaan Blake. Beberapa saat setelah mereka mendarat, gempa susulan pun mulai terjadi, guys. Tak menemukan jalan di darat, Ray pun mencoba menempuh jalur laut untuk menuju ke tempat yang dia janjikan pada putrinya itu. Namun ternyata tempat itu sudah luluh lantak, guys. Beberapa saat kemudian Ray mendapati air laut yang tiba-tiba saja surut. Sebagai petugas penanggulangan bencana, Ray sangat tahu kalau ini merupakan pertanda dari tsunami, guys. Tsunami, Bogeng. Dia pun tancap gas untuk berada di atas ombak besar tersebut agar tidak tersapu bersih. Dengan perahu bot tersebut, Ray pun memanjat gelombang tinggi tersebut melawan hukum gravitasi dan berhasil berada di atasnya. Gelombang tinggi itu pun menyapu bersih people-people di hadapannya, guys. Sementara itu, mereka bertiga telah berada di dalam gedung milik Daniel dengan posisi yang cukup tinggi, sehingga dampaknya tidak terlalu seberapa, cuma basah kuyup saja, guys. Beberapa saat setelah tsunami, Ray dan Emma terus mencari putrinya. Tidak singkat cerita, mereka bertemu karena Blake sudah cukup bekal untuk menghadapi keadaan genting seperti ini. Insting bertahan hidupnya nampak sudah terlatih dengan baik oleh ayahnya itu. Tak lama setelah mereka saling menatap dari kejauhan, gedung tersebut sepertinya ambles sehingga Ray segera mungkin bergegas untuk menyelamatkan Blake. Setelah beberapa kali percobaan, Ray berhasil membawa Blake keluar dari dalam air. Tapi di sini Blake masih belum sadar, guys. Mereka pun berhasil keluar dari gedung tersebut dengan sebuah perahu bot. Momen manis dan mengharukan tampak di wajah sang ayah yang coba membangunkan putri satu-satunya dengan memberi tekanan pada daerah dada serta diikuti dengan nafas buatan. Dan tiba-tiba, Blake pun tersadar dan film ini berakhir dengan happy ending untuk keluarga mereka dan ending menyedihkan bagi kebanyakan orang di sana. Dr. Lawrence juga disebut oleh media kalau dia sangat-sangat berjasa dalam memberikan peringatan sebelum terjadi gempa susulan. Oke guys, film ini hanyalah fiksi dan semua yang terjadi di sini hanyalah hasil dari kecanggihan CGI atau CGI atau Computer Generated Imagery yang dalam bahasa sederhananya adalah hasil rekayasa komputer yang dibuat untuk menyerupai bentuk aslinya. Kami memberikan rating 9,7 atas film ini dan kami sangat merekomendasikan nawak-nawak semua menonton filmnya sampai habis tak tersisa agar setiap scene dapat kalian pahami lebih baik lagi. Subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Movie Man Universal.
Bye.